Jadi beginilah, setelah saya pikir masak-masak, walaupun aku sangat benci apa yang kau buat, tapi aku beri kau satu peluang lagi. Kalau kau tak nak channel kau padam, kalau kau tak nak channel kau kena terminate, kau harus minta maaf kepada rakyat Malaides. Buat video permintaan maaf kepada Malaides. Ya, sebagaimana sudah saya perkirakan di video sebelumnya bahwa Tim nasional Indonesia U17 ini tidak banyak yang bisa diharapkan ya, karena dari gengannya Indra Safri, Bima Sakti Kurniawan ini ya begitulah permainnya. Kita tidak melihat permainan ciri khas Indonesia seperti yang ditampilkan oleh tim U17 sebelumnya di bawah asuhan dari coach Nova ya, yang sebenarnya sebagai pemain adalah juniornya dari Kurniawan ya. Kita ingat dulu Kurniawan ini adalah bintang utama tim Primavera, sementara coach Nova itu dulu dia dikirim juga ke Italia bersama tim Baretti. Nah, jadi itulah hasilnya ketika melawan Malaides. Bahkan melawan Malaides, tim yang selama ini dikenal sebagai tim spesialis pulang awal ya, itu pun Indonesia tidak berhasil menang ya. Jadi ya bagaimana ulasannya silahkan tonton di video berikutnya, tapi sebelum itu tentu saja mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana, kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama-lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Assalamualaikum saudara sebangsa, setumpah darah, para penonton setia channel ini, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia dan pengamat tim Hama Kuning ya, dari negara tetangga kita, The Breakfast Warrior atau Askar Sarapan ya, seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan ya salam juga ya kepada si kreator konten penjual hoax, pengemis follower dari Malaides ya, si Butang Follow, yang dengan omong besarnya, dengan kongtai khas dari tipe M Malaides, mula-mula darat otak sebesar kacang itu, yang mengatakan akan menutup channel ini yang dipercaya lagi-lagi ya, begitu saja oleh para pemakan hoax ya, pengikutnya, dan juga para pengkhianat bangsa ya, yang sangat senang menghujat bangsa sendiri di sana, yang bekerja sebagai TKI di Malaides ya. Kita ucapkan salam, yang katanya mau menutup channel ini rapat begini dengan YouTube, dengan orang YouTube, tetapi ya sampai saat ini kita lihat channel ini masih ada, dan channel Malaides Geologi yang saya buat karena ancaman akan menutup channel ini sekarang juga sudah semakin kokoh ya. Penontonnya itu atau subscribernya sudah di atas 3.000 ya, jam tayangnya udah di atas 5.000 ya. Saya aja saking nggak ada waktu sekarang ini untuk mengurusi semua channel tersebut, paling cuma bisa satu hari, jadi saya tampilkan channel ini. Nah, ya
Dan tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada tetangga kita Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaides ya, bangsa pemalsu dokumen ya, bangsa yang tidak punya malu, dan orang-orangnya itu tentu saja memiliki otak sebesar kacang dan IQ sebesar 15 ringgit. Ya, sebagaimana tadi sudah saya singgung di awal video ya, sudah saya duga dari awal gitu ya, silahkan tonton video berikutnya ya, bahwa tim NAS U17 kali ini sangat tidak meyakinkan ya, karena PSSI mempercayakan ke pelatihannya itu kepada Kurniawan ya, yang satu geng dengan Indra Safri, dengan Bima Sakti yang kita kenal dengan geng lokal Pret ya, yang merasa paling jago dan sudah lama sekali tidak memberi prestasi untuk Indonesia, entah apa yang mereka pikirkan ya. Dan kita lihat bagaimana di permainan kemarin, meskipun sebelumnya menang 4-0 melawan Timor Leste, Anda silahkan tonton videonya lagi, saya sama sekali tidak terkesan dengan permainan dari U17 ini ya, karena ciri khas yang dulu sudah dibangun oleh Nova Arianto hilang sama sekali dari tim nasional ini ya. Kengototan mereka bermain dan kemudian bagaimana nafas kuda, fisik yang sangat kuat, itu hilang semua di tim U17 kali ini ya. Jadi kemarin begitu menang melawan Timor Leste, ada beberapa orang yang mengeluh-elukan tim ini. Saya bilang ini enggak gitu, itu jauh sekali dari permainan standar timnas U17 gitu. Dan nanti lawan Malaides, saya juga katakan di video tersebut, inilah kesempatan bagi Malaides itu untuk keluar dari goa ya, untuk keluar dari goa karena melawan tim U17 Indonesia yang sama sekali tidak mencapai standar Indonesia seperti itu. Dan apa yang terjadi kemudian ketika Indonesia berhadapan dengan Malaides, ya persis seperti yang sudah kita duga gitu ya, Indonesia itu dikalahkan oleh Malaides, meskipun secara permainan Indonesia lebih unggul dikatakan secara permainan, tetapi sepak bola ujung-ujungnya itu tetap saja gol ya, tetap saja gol. Begitu banyak peluang dimiliki oleh tim nasional U17, tetapi tidak ada yang menghasilkan gol ya. Sementara Malaides dengan satu sepakan pojok itu, setelah sebelumnya beberapa sepakan pojok dari Indonesia nggak ada yang menghasilkan gol apapun, Malaides berhasil mencetak gol melalui sebuah sundulan. Dan setelah itu ya dengan karakter mereka yang kita sudah tahu semua ya, mereka itu adalah pengecut, kemudian pasang ya parkir pesawat, parkir bus, parkir tank seperti itu, ya udah nggak bisa apa-apa lagi pemain tim nasional Indonesia. Tapi itu jangan disalahkan Malaides, karena Malaides itu memang karakter mereka memang pengecut dan kita sudah tahu dari awal. Nggak boleh yang namanya itu kita itu memberikan peluang kepada mereka mencetak gol ya, setelah itu ya udah mereka itu akan pura-pura sakit, pura-pura ini, itu Malaidesiawi sekali, itu bukan alasan ya, itu bukan alasan. Yang artinya memang tim ini tidak bisa diandalkan seperti itu dan kalah oleh Malaides, tim yang spesialisasi pulang awal pun itu tidak bisa menang tim nasional Indonesia ini. Itulah sudah kita ya posisinya. Dan ini kalau ini nanti yang berangkat ke Piala Asia atau berangkat kemana, itu hanya akan mempermalukan Indonesia ya. Mudah-mudahan setelah setelah kekalahan ini, itu tim kepelatihan bisa dievaluasi kembali ya. Itu tidak mungkin Indonesia itu mempermalukan muka terus dengan mempertahankan tim kepelatihan seperti ini ya. Dan sekali lagi, dan tetapi ya meskipun seperti itu, kalau kita lihat dari kualitas pemain sebenarnya nggak buruk-buruk amat pemain Indonesia ini. Ya kita lihat bagaimana Keanu, mana Keputu Ekayana gitu, itu mereka pemain-pemain yang bagus gitu. Tetapi sama seperti ketika dikirim ke SEA Games kemarin, SEA Games terakhir, itu bahkan sampai memanggil Ivar Jenner main gitu, itu pemain-pemain bagus Indonesia, tapi nggak bisa apa-apa ketika pelatihnya itu memang Indra Safri pada saat itu. Dan ini satu kelompok juga dengan Indra Safri ya, Kurniawan ini. Intinya kalau ini tim kepelatihan ini dipertahankan, ini tim U17 kita ini hanya akan menjadi bulan-bulanan, hanya akan membawa malu bagi Indonesia ke depannya di setiap turnamen yang akan diikuti ya. Jadi mudah-mudahan dengan melihat ini PSSI benar-benar harus mengevaluasi tim pelatihan ini. Dan ini kita masih belum tahu bagaimana nanti berhadapan dengan Vietnam ya, dengan Malaides ya. Malaides, tim yang menjadi alas kaki, yang menjadi aib ASEAN ini pun Indonesia bisa kalah coba. Ya, bisa kalah dengan Malaides. Ya, tim yang betul-betul sekarang ini bahkan Laos, Timor Leste pun mungkin sudah meremehkan mereka gitu. Dengan tim seperti itu pun kita bisa kalah.
seperti apa sudah hancurnya ya posisi tim U17 kali ini. Nah, sekarang kita bahas bagaimana dengan Malaysia sendiri ya setelah mereka berhasil mengalahkan Indonesia ya seperti diduga ya. Ini adalah bangsa yang betul-betul haus validasi mereka ini ya. Yang tidak pernah, yang jarang sekali mendapatkan kehormatan di dalam dunia olahraga. Apalagi sepak bola, mereka ini sedang terpuruk-puruknya sekarang ini ya. Dan ini tim the new Grand Jepun KW3-nya mereka ini itu akhirnya membawa sedikit kehormatan untuk Malaysia. Paling enggak hobi mereka untuk keluar-keluar, hobi mereka untuk omong besar itu terlampiaskan dengan adanya kemenangan yang dicetak oleh tim U17 mereka ini ya. Dan contohnya seperti ini kita lihat media One Football Malaysia ini ya, yang dulu mengkoar-koarkan akan ada Josh Brownhill akan apa, dan kemudian mengkritik si bajingan Johor meskipun tidak berani terang-terangan menunjuk nama, kali ini betul-betul keluar dari goa ya. Dan khas seperti Malaysia bagaimana mengatakannya ya, ketika mereka mengalahkan tim U17 kita ini yang dilatih Kurniawan yang memang nggak meyakinkan ini, itu tanah Indonesia selamanya tunduk di bawah kaki Malaysia ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat apa yang mereka katakan. Inilah yang Malaysiawi sekali ya. Apalagi kalau kita lihat komentar-komentar dari orang-orang Malaysia terhadap kemenangan ini, itu sekali lagi menunjukkan ya gimana. Makanya kita itu nggak perlu tahan-tahan ketika kita itu sedang di atas, ketika itu kita sedang menang dengan Malaysia ini tuh nggak perlu ditahan-tahan, tampolin aja mereka gitu. Karena orang-orang Malaysia ini hanya baik, hanya sopan, dan kemudian membawa-bawa soal moral ya, soal agama itu hanya ketika mereka di bawah. Ketika mereka di bawah, ketika mereka itu nggak mau diinjak, nggak mau dicincang, nggak mau dicaci maki gitu. Tetapi ketika mereka sedang di atas seperti ini, lihatlah bagaimana mereka itu memperlakukan Indonesia. Ya bagaimana mereka itu merendahkan Indonesia ya. Jadi kalau ada di komentar-komentar ini yang mengatakan bahwa kita itu harus sopan, kita itu tetangga serumpun, kita itu yang macam-macam, itu hanyalah orang-orang Indonesia yang naif, yang belum mengenal Malaysia yang sesungguhnya, atau juga orang-orang Malaysia yang menyamar, yang udah nggak tahan, terus kita hantam ya, terus kita tekan dan terus kita pepet, mereka nggak tahan, itu mereka biasanya mengeluarkan ayat-ayat seperti itu ya, bahwa kita itu serumpun, kita itu sebaiknya menghargai antara sesama negara, bagaimanapun kita itu tetangga gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika mereka itu lagi di atas kita. Nah, inilah yang gunanya juga kita itu sekali-sekali memang harus kalah ya dengan Malaysia ini di sepak bola itu, untuk mengetahui seperti apa karakteristik mereka sebenarnya gitu ya. Sekaligus untuk membungkam mulut-mulut dari orang-orang yang selama ini ketika kita menghantam Malaysia, ketika kita membuat kontra narasi, itu membawa nilai-nilai moral lah ke sini, nilai-nilai etika lah ke sini, solidaritas sesama Islam lah, kemudian serumpun dan yang lain-lain. Ini adalah bukti ya, ketika tim U17 kalah ini, sekali lagi ini adalah bukti. Silahkan baca sendiri bagaimana komentar-komentar orang Malaysia itu terhadap kita ya. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka tujukan ke kita itu hidaannya itu nggak ada apa-apanya kalau kita yang ketika kita itu ngecek mereka, ketika kita itu sedang nampol-nampolin mereka, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tunjukkan saat kita sedang kalah seperti ini melawan mereka ya. Silahkan dibaca sendiri, jangan percaya dengan apa yang saya katakan. Silahkan baca nanti komentar-komentar di Bangsa Melayu Jawi, silahkan lihat di Malaysia Hub gitu ya, dan juga di komentar-komentar media-media mereka, model Pala Tahu Bola, model One Football, model Makan Bola gitu. Silahkan dibaca sendiri bagaimana komentar-komentar mereka terhadap Indonesia, bagaimana rendahnya mereka melihat Indonesia, segala macam kata-kata yang tidak layak sebenarnya dikeluarkan oleh manusia beradab itu mereka keluarkan di sana ya. Dan itu sekali lagi membuktikan bahwa mereka ini memang adalah manusia yang sebenarnya itu belum layak untuk hidup di zaman modern sekarang ini ya. Mereka ini masih bangsa yang primitif, yang cocoknya itu memang hidup di peradaban zaman batu ya, dengan di dalam goa. Seperti itulah Malaysia ini ya. Nah, silahkan dibaca bagaimana komentar-komentarnya ya. Jadi untuk kali ini
Saya ya karena memang dengan kesibukan yang sekarang ini saya tidak bisa membuat video begitu banyak setiap hari, ya bisa 3 bisa 4 kayak kemarin, atau video yang panjang-panjang gitu mengulas dari segala sisi. Kali ini saya cukup simple saja videonya, menunjukkan seperti inilah Malaides yang dipuja-puja oleh sebagian kalangan orang Indonesia yang belum tahu ya, yang belum tahu seperti apa mereka. Dan itu juga kenapa kemudian channel baru saya, Malaidesiologi, itu menjadi strategis ya. Jadi yang ingin mengetahui bagaimana karakter, bagaimana kelakuan orang Malaides yang sesungguhnya ya, tanpa sensor, tanpa basa-basi, silahkan mampir ke channel baru saya di kanal Malaidesiologi ya. Jadi silahkan dilihat sendiri komentar-komentar orang Malaides ya setelah kemenangan tim U17 mereka ini. Dan nilai sendiri ya, apakah memang apa yang saya lakukan selama ini berlebihan ya kepada Malaides ini ya, ketika saya menghantam mereka ketika melakukan kontra narasi, atau ya memang seharusnya seperti itu kita bersikap kepada orang-orang Malaides ya, batang pisang yang dikasih nyawa, yang IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang seperti ikan mola-mola ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Oh yeah, di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Fosta, lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Seperti etalase yang tampak mulia tapi isinya jauh berbeda, topeng iman jadi pelindungnya. Saat kebenaran mulai bersuara, terbongkarlah daging babi bersertifikat halal yang jadi jualannya. Dulu lantang, penuh percaya diri, sekarang berkelip cari simpati. Ayat dan istilah jadi tameng. Saat logika mulai menekan, bukan lagi soal benar atau salah, tapi bagaimana tetap terlihat benar. Menggiring emosi, memainkan rasa agar publik lupa pada fakta. Kelakuan yang sangat Malaidesiawi sekali. Fiil mola-mola dah molad aiku ililas ringgit bani sarapan. Bukan iman yang salah arah, bukan agama yang jadi masalah, tapi tangan pembuat belakan yang memelintir makna demi lindungi cerita dusta. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan judi. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya
babi. Kebenaran tak butuh topeng suci, tak perlu bersembunyi di balik dalil tinggi, karena yang jujur akan tetap berdiri, meski tanpa panggung dan sensasi. Tapi di Malaidesh yang sesederhana ini adalah anomali.